Menantu Super Sang Dewi. Bab 221 Bisikan Iblis. Orang yang masuk adalah seorang pria muda yang mengenakan jaket anti angin putih. Dia berpakaian keren, dengan ekspresi pemberontak di wajahnya. Matanya tampak memandang rendah segalanya. Meskipun dia menatap Lin Yang, dia tampak sama sekali mengabaikannya. Itulah tepatnya tuan muda. Adapun pria di belakangnya, dia sangat berlebihan. Tingginya lebih dari 2 meter, dan tubuhnya lebih lebar dari panel pintu. Dia seperti raksasa kecil yang hidup. Dia berdiri di pintu dan hampir menghalanginya. Ketika melihat orang ini, nafas banyak orang bergetar dan kulit kepala mereka terasa mati rasa. Tidak heran kelompok manajer Cheng dikalahkan hanya dalam beberapa gerakan. Dengan raksasa kecil seperti itu, siapa yang bisa mengalahkannya? Lin Yang dengan saksama mengamati raksasa kecil itu dan menemukan bahwa dia sangat luar biasa. Meskipun lengannya sangat kuat, lengannya penuh dengan otot, dan ke-10 jarinya ditutupi kapalan, yang merupakan hasil dari latihan genggaman jangka panjang. Seorang seniman bela diri. Dengan latar belakang seperti itu dan menjadi seorang seniman bela diri. Sungguh menakutkan. Hei, kenapa tidak ada yang bicara? Di mana orang yang baru saja memintaku untuk datang dan berlutut? Cepat bicara. Di mana dia? Apakah kamu harus menungguku untuk berurusan denganmu satu persatu sebelum kamu mengakuinya? Tuan muda itu tersenyum dengan mata menyipit, dan tatapannya secara alami tertuju pada Lin Yang. Di antara orang-orang yang hadir, Lin Yang adalah satu-satunya yang tidak menunjukkan rasa takut. Apakah kamu yang memukul adik iparku? Lin Yang tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakan tuan muda itu, dan bertanya. Oh, kamu adalah Tuan Lin. Tuan muda itu tertegun sejenak, dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, awalnya aku hanya ingin mengundang adik iparmu ke boxku untuk minum dan bernyanyi, tetapi adik iparmu tidak hanya menolakku, tetapi juga memukuliku, jadi tidak terlalu berlebihan bagiku untuk menamparnya, kan? Baiklah, kemarilah. Lin Yang mengangguk dan berkata. Baiklah, apa yang kau inginkan dariku? Tuan muda itu berjalan ke arah Lin Yang sambil tersenyum. Saat dia berjalan, raksasa kecil di belakangnya juga mengikutinya. Tanah mengeluarkan bunyi berdebar-debar ketika dia berjalan, dan dengan perawakannya yang tinggi dan lebar, dia tampak sangat mengesankan. Lin Ziyu dan Su Xiaoxing sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka meringkuk di belakang Lin Yang seperti kucing. Siapa yang tidak takut dalam momentum seperti itu? Namun Lin Yang masih terlihat tenang dan tidak banyak menunjukkan ekspresi. Hal ini sedikit mengejutkan Tuan Muda. Menarik sekali, kata Tuan Muda sambil terkekeh. Berlututlah. Lin Yang meliriknya. Bagaimana kalau aku tidak berlutut? Tanya Tuan Muda sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan membuatmu berlutut. Lin Yang mengangkat kakinya dan menendang lutut Tuan Muda itu dengan keras, bermaksud mematahkan lututnya dan memaksanya berlutut. Namun saat dia mengangkat kakinya, ledakan. Sebuah tangan besar mengepal dan memukul kepala Lin Yang dengan ganas. Itu sebenarnya adalah tinju raksasa kecil itu. Tuan Muda mengangkat sudut mulutnya dan menatap Lin Yang dengan tenang. Dia yakin bahwa sebelum tinju itu mengenai dirinya, tinju raksasa kecil itu akan merusak kepala Lin Yang. Akan tetapi, saat tinju itu hendak melayang ke arah kepala Lin Yang, sebuah tangan lain mencengkeram pergelangan tinju itu secepat kilat. Klik. Terdengar suara renyah. Tinju yang dijatuhkan tiba-tiba berhenti 1 inci di atas kepala Lin Yang. Apa? Nafas Tuan Muda itu bergetar dan dia segera membungkuk, tetapi sudah terlambat. Meski tendangan itu tidak mengenai lututnya, namun mengenai perutnya dengan kuat. Ledakan. Tubuh Tuan Muda itu terlempar seperti bola meriam dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Retakan. Dindingnya meledak seketika. Sang Tuan Muda tertanam sepenuhnya di dinding, mempertahankan bentuk besar yang lucu. Semuanya terjadi dalam sekejap. Saya khawatir itu memakan waktu kurang dari 3 detik. Tuan Muda yang sombong itu diusir. Hah. Cao Wei, manajer Cheng, Jiang Wang, Lin Ziyu dan yang lainnya semuanya tercengang. Saat berikutnya, Lin Yang mengayunkan tangannya lagi, meraih pergelangan tangan raksasa kecil itu, dan menghantamkannya dengan keras ke arah Tuan Muda. Raksasa kecil itu kehilangan keseimbangan karena kekuatan kasar Lin Yang dan terkena pukulan keras. Ah! Tuan Muda yang pusing itu ketakutan saat melihat pemandangan ini. Dia berjuang untuk keluar dari tembok, tetapi begitu kakinya mendarat di tanah, tubuh raksasa kecil itu jatuh menimpanya. Wah! Kedua pria itu berguling seperti bola, dan ketika mereka berhenti, mereka melihat bintang-bintang dan kepala mereka berdarah. Situasi ini membuat orang-orang yang hadir tidak dapat berpikir lagi. Kedua pria luar biasa ini. Seperti ayam dan anjing di depan Lin Yang. Aku tidak menyangka kau juga seorang seniman bela diri. Kau seharusnya berlatih keterampilan eksternal, kan? Kalau tidak, tendangan tadi sudah cukup membuatmu pingsan. Lin Yang berjalan perlahan sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku.
Batuk-batuk. Raksasa kecil itu segera bangkit, lalu meraung dan menerkam Lin yang seperti beruang grizzly. Namun sedetik kemudian, Lin yang mencengkeram leher raksasa kecil itu dengan tangannya secepat kilat, lalu mencengkeramnya. Wajah raksasa kecil itu langsung memerah, dan lehernya berubah bentuk karena cubitan Lin Yang. Dia mengangkat tinjunya dan meninju tubuh Lin Yang seperti orang gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Boom. Tinju tebal dan berotot itu bagaikan senapan mesin, membombardir Lin Yang dengan gila-gilaan. Namun, Lin Yang berdiri di kejauhan, tak bergerak. Tidak peduli seberapa kuat tinju raksasa kecil itu tidak akan berpengaruh padanya sama sekali. Bagaimana? Ini mungkin. Tuan muda itu membelalakkan matanya lebar-lebar, tercengang. Kau memang besar, tapi kenapa kau begitu lemah? Atau kau hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar dan tidak tahu trik pintar atau kekuatan internal? Lin yang menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba mengeluarkan tangannya yang lain dari sakunya, lalu dengan tepat meraih tinju raksasa kecil itu. Putus asa. Pupil mata raksasa kecil itu membengkak dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Namun Lin yang tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Ah! Si raksasa kecil menjerit memilukan. Kemudian dia melihat tangannya benar-benar hancur oleh Lin Yang, dan suara tulang yang patah terdengar sangat renyah dan menyenangkan. Semua orang di dalam kotak mulai gemetar. Perubahan yang mendadak ini menyebabkan otak banyak orang menjadi kacau. Namun Lin Yang belum menyerah. Dia mencengkeram leher raksasa kecil itu dengan satu tangan, menggerakkan lengannya sedikit, dan melemparkannya dengan keras ke arah dinding di sampingnya. Suatu kekuatan besar dikerahkan. Ledakan. Ledakan. Boom. Raksasa kecil itu menghancurkan 3 dinding lalu jatuh ke tanah dan pingsan di tempat. Xiong Yi. Tuan muda itu berteriak dengan gemetar, bibirnya bergetar hebat. Ia tak pernah menyangka kalau pengawal yang nyaris tak terkalahkan di sampingnya ini bisa dibunuh oleh pihak lain hanya dengan lambaian tangannya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Kau. Siapa kau? Tuan muda itu tiba-tiba menoleh dan menatap Lin Yang. Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Lin Yang menatap tuan muda itu dengan tenang, mengerang seperti iblis. Bab 222:15 tetes. Berlutut. Berlututlah pada ibumu. Seorang pria terhormat bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Jika aku berlutut, apakah aku masih bisa kembali ke keluargamu? Tuan muda itu gemetaran, dan tiba-tiba tampak terbangun, dan berteriak pada Lin Yang. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Karena kamu tidak berlutut, jangan salahkan aku. Lin Yang berkata dengan tenang, dan mengangkat kakinya untuk menginjak lutut tuan muda itu. Tetapi pada saat Lin Yang bergerak, tuan muda yang duduk di tanah tiba-tiba melompat seperti kelinci dan memotong leher Lin Yang dengan pisau. Lin Yang mengangkat tangannya untuk memblokir serangan. Tuan muda itu tidak patah semangat dan mengangkat tangannya untuk memukul lagi. Setiap gerakannya memiliki ciri khas Wing Chun, tetapi lebih ganas, lebih cepat, dan lebih mendominasi daripada Wing Chun. Dia dapat melontarkan lebih dari 20 pukulan dalam 1 detik, yang sangat cepat dan kuat. Ini pasti jurus dari ilmu bela diri kuno. Tatapan mata Lin Yang tajam, dia memperhatikan dengan saksama sambil menangkis. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang seni bela diri karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar kedokteran. Para seniman bela diri yang biasa ditemuinya adalah seniman bela diri yang bekerja di sasana tinju. Gerakan mereka cukup umum, hanya rutinitas, yang tidak terlalu menarik perhatiannya. Namun hari ini, tuan muda ini memamerkan keterampilan bela diri tinju kunonya, yang menarik perhatian Lin Yang. Ia tidak menaklukkan tuan muda itu secara langsung dengan jarum perak, tetapi hanya membela diri sambil mengamati setiap gerakan tuan muda itu. Elang menyerang langit. Taklukkan naga dan jinakkan harimau. 3 serangan udara berturut-turut. 7 tendangan tan. Tuan muda melancarkan serangan ganas sambil berteriak marah. Dia penuh dengan momentum dan serangannya sekuat naga. Saat Lin Yang melawan, dia tidak mampu bertahan dan ditendang keras oleh tuan muda 2 kali. Dia mundur berulang kali. Meskipun dia tidak terluka parah, pemandangan ini membuat Su Xiaoxing dan yang lainnya di belakangnya merasa gugup. Kakak ipar, hati-hati. Su Xiaoxing berteriak dengan gemetar. Ayo, kakak ipar Lin. Jangan kalah. Lin Ziyu juga memberanikan diri dan bersorak keras. Kukira kau sangat kuat, tetapi ternyata kau hanya seorang amatir yang kuat tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang seni bela diri. Hari ini, biarkan aku memberimu pelajaran. Setelah aku berurusan denganmu, aku akan menyelesaikan masalah dengan bajingan-bajingan ini satu persatu. Tuan muda itu mendengus dingin, melompat ke udara lagi, dan menendang wajah Lin Yang. Tetapi pada saat dia menyerang, Lin Yang tiba-tiba melompat, menendang ke depan, dan berteriak. Elang terbang tinggi ke angkasa. Wus. Tendangan itu datang, bagaikan seekor elang yang terbang tinggi ke angkasa. Apa?
Wajah tuan muda itu berubah ketakutan, dan dia menatap tendangan itu dengan tak percaya. Wah! Sebelum kaki tuan muda mencapai Lin Yang menendangnya jatuh dari udara. Tuan muda itu terjatuh dengan keras ke tanah, dan darah keluar dari mulutnya ketika dia bangun. Rupanya, tendangan ini mematahkan salah satu tulang rusuknya. Bagaimana kau tahu teknik mohis kami? Sang guru muda menyeka darah dari sudut mulutnya dan bertanya dengan sangat heran. Saya sedang mempelajarinya sekarang, kata Lin Yang. Belajar sekarang. Sekarang. Tuan muda itu membuka mulutnya lebar-lebar, otaknya terbakar. Dia melatih gerakan ini selama 2 tahun penuh sebelum dia menguasainya. Tetapi pihak lain benar-benar mempelajarinya di tempat. Dan sepertinya ini bukan pertama kalinya dia melakukannya. Itu palsu, kau berbohong. Kau pasti berbohong padaku. Tuan muda itu tidak dapat menerimanya, seluruh tubuhnya gemetar dan gemetar. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangkat tangannya dan melambai padanya. Aku ingin kau mati. Tuan muda itu sedikit terkulai. Dia meraung liar dan bergegas maju lagi. Taklukkan naga dan taklukkan harimau. 3 serangan udara berturut-turut. 7 tendangan Tan Lin yang menggunakan semua gerakan bela diri yang pernah dilakukan tuan muda sebelumnya. Namun tuan muda tidak memiliki reaksi cepat seperti Lin Yang, dan semua gerakan ini memukulnya dengan keras. Tak lama kemudian wajah tuan muda itu memar dan bengkak, dan ia kesulitan berdiri. Kakak ipar, jangan pukul dia lagi. Dia akan mati jika kau terus memukulnya. Akan sangat mengerikan jika ada yang terbunuh. Melihat tuan muda dalam kondisi yang menyedihkan, Su Xiaoxing buru-buru mencoba membujuknya. Mendengar ini, Lin Yang tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, Xiao Qing, aku tahu apa yang kulakukan. Xiao Qing mengangguk sedikit, tetapi masih ada kekhawatiran di matanya. Karena kamu menolak untuk berlutut, aku tidak akan mempersulitmu. Ingat, jangan memprovokasiku lagi di masa depan, mengerti? Lin Yang berjongkok dan menatap tuan muda itu dengan acuh tak acuh. Bajingan, aku pasti akan membalas dendam dan aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Teriak tuan muda itu dengan marah. Sepertinya pelajarannya belum cukup. Lin Yang mengerutkan kening dan hendak mengambil tindakan lagi. Tetapi baru saja dia mengangkat tangannya, ekspresinya membeku dan dia langsung mengangkat tangan tuan muda itu. Tetapi saya melihat 2 titik merah kecil dan terang di punggung tangannya. Darah spiritual yang jatuh. Seru Lin Yang. Mendengar 3 kata ini, tuan muda itu tiba-tiba membuka matanya, meraung, dan menggigit leher Lin Yang. Namun begitu dia bangkit, dia ditekan ke tanah oleh tangan Lin Yang. Sepertinya panen kita kali ini bagus. Kata Lin Yang dengan tenang, lalu dia mencabut jarum perak dan menusuk tubuh tuan muda itu. Tuan muda itu tidak dapat bergerak dalam sekejap. Itu milikku, jangan pernah berpikir untuk mengambilnya, itu milikku. Jika kau berani mengambilnya, aku akan membunuh seluruh keluargamu, aku pasti akan membunuh seluruh keluargamu. Kalau begitu aku akan menunggumu membunuh seluruh keluargaku. Lin Yang berkata dengan ringan, lalu mengeluarkan jarum perak, menusuk pergelangan tangan tuan muda itu untuk mengeluarkan darahnya, dan mengangkat pergelangan tangannya ke dekat tempat darah menetes. Tuan muda itu awalnya mengumpat, tetapi ketika dia melihat pergelangan tangan Lin Yang dengan jelas, dia benar-benar terkejut. 10. 13 tetes. Ini. Apa yang terjadi? Kau sendiri. Benar-benar punya 13 tetes darah spiritual. Lidah tuan muda itu hampir keluh. Dia hanya punya 2 tetes, tapi itu sudah menjadi sesuatu yang membuat banyak orang iri dan cemburu, dan itu membuat bakatnya meroket. Sekarang orang ini sebenarnya memiliki 13 tetes. Termasuk 2 tetes miliknya sendiri, totalnya ada 15 tetes. 15 tetes darah spiritual. Sungguh monster. Darah Luoling dipindahkan, dan Lin Yang berdiri, matanya penuh panas. 15 tetes. Hanya tinggal 5 tetes lagi dari langkah itu. Lin Yang bergumam, lalu berkata kepada orang-orang di belakangnya, ayo kembali. Baik, Tuan Lin. Cao Wei buru-buru bangkit. Semua orang masih linglung dan sama sekali tidak dapat menerima pemandangan ini. Tuan muda pun menatapnya dengan linglung, kulit kepalanya kesemutan. Ia tidak tenggelam dalam rasa sakit karena darah jiwanya diambil, tetapi dalam jumlah yang mengerikan. Setelah yang lain pergi beberapa saat, raksasa kecil di sana merangkak dengan gemetar. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Darah Luoling saya telah dicuri. Kata tuan muda itu dengan suara serak. Apa? Aku akan segera memberitahu keluarga. Tidak. Jangan beritahu. Tuan muda itu menjadi pucat dan berkata dengan takut, jika keluarga bertanya, beritahu keluarga. Jika mereka merampoknya, mereka merampoknya. Tetapi orang yang merampok darah spiritualku yang jatuh. Tidak boleh terpancing. Sama sekali tidak terpancing. Dia tahu dengan jelas apa arti 15 tetes darah spiritual yang jatuh. Mohisme. Jangan dijadikan musuh.
Bab 223, Serangan Balik. Semua orang berjalan menuruni tangga menuju luar KTV. Dari awal hingga akhir, bos istana kekaisaran tidak pernah muncul. Dia pasti tahu apa yang terjadi di sini, tetapi dia tidak berani muncul. Karena dia tidak mampu menyinggung Lin Yang maupun Tuan Muda, pilihan terbaik saat ini adalah pura-pura bodoh dan membiarkan manajer Cheng menyelesaikan masalahnya. Lin Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa bos dari istana kekaisaran ini juga seorang rubah tua yang licik. Lei Sao, Jiang Wang dan yang lainnya melarikan diri dengan malu begitu mereka keluar dari pintu. Mereka yakin bahwa pengalaman KTV malam ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka, dan mereka takut tidak akan berani memprovokasi Su Xiaoxing lagi. Adapun Lin Ziyu, dia belum pergi, namun menatap Lin Yang dengan tatapan penuh bintang. Baiklah Xiaoxing, kau sungguh licik. Lin Ziyu menggenggam tangan Su Xiaoxing dan bersenandung lembut. Ada apa denganku? Su Xiaoxing tampak bingung. Apakah kamu masih berpura-pura tidak bersalah? Kakak iparmu sangat luar biasa, tetapi kamu menyembunyikannya begitu dalam. Apakah kamu takut kami akan merebut kakak iparmu? Aku juga tidak tahu. Kata Su Xiaoxing tanpa daya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat Lin Yang beraksi. Ia tidak pernah menyangka bahwa kakak iparnya begitu jago berkelahi hingga ia bahkan dapat mengangkat orang sebesar itu dengan satu tangan. Ia seperti Superman. Sayang sekali, kakak iparmu sudah memiliki adik perempuanmu. Kalau tidak, aku pasti tidak akan merindukannya. Lin Ziyu berkata dengan wajah sedih. Dia telah melihat Suyan dan tahu bahwa dia tidak sebanding dengan kecantikan seperti itu. Su Xiaoxing tertegun sejenak dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedikit kesedihan melintas di kedalaman matanya. Direktur Lin, apakah Anda ingin saya menyapa sekolah Mohis? Cao Wei tertatih mendekat. Tidak perlu. Jika ucapanmu berguna, bagaimana mungkin tuan muda itu bisa memukulmu seperti ini? Tinggalkan Jiang Cheng. Kata Lin Yang dengan tenang. Kalau begitu, Tuan Lin, apa pendapatmu tentang kesalahpahaman sebelumnya? Cao Wei bertanya dengan hati-hati. Itu tergantung pada kinerja Anda di masa mendatang, kata Lin Yang santai. Kata-kata ini membuat Cao Wei merasa lega. Cao Wei segera membungkuk pada Lin Yang dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, seorang pejalan kaki tiba-tiba berjalan ke arah sini dengan kepala tertunduk dan menabrak Lin Yang dengan kasar. Hei, apa kau tidak bisa melihat saat berjalan? Pria itu terhuyung dan langsung menoleh untuk menatap Lin Yang. Sepertinya kamu tidak melihat jalan. Lin Yang mengerutkan kening. Cao Wei, yang berdiri di sampingnya, menatap pria itu dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia langsung berteriak, apakah kalian orang-orang yang dikirim oleh sekolah seni bela diri keluarga Men? Begitu dia mengatakan ini, wajah pria itu berubah drastis dan dia langsung mengangkat tinjunya untuk memukul wajah Lin Yang. Lin Yang mendengus marah, dan tanpa ragu-ragu, dia meninju pria itu dengan punggung tangannya. Wah! Tinju saling beradu. Aduh! Lelaki itu menjerit dengan sedih. Kelima jarinya benar-benar dipatahkan oleh Lin Yang. Keluarga Men sudah gila. Aku sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka masih saja keras kepala. Hentikan sekarang juga. Hentikan sekarang juga. Teriak Cao Wei. Tapi itu tidak berhasil. Lelaki itu menutup tangannya dan hendak menyerbu lagi. Namun, pada saat yang sama, teriakan kaget datang dari samping. Kakak ipar, hati-hati. Saat suara itu jatuh, seorang pejalan kaki yang sedang menelepon di dekatnya mengeluarkan pisau tajam dan menusuk punggung Lin Yang dengan kejam. Su Xiaoxing segera bereaksi dan membuka lengannya di belakang Lin Yang untuk menangkis pisau itu. Pupil mata Lin Yang mengecil dengan cepat dan dia segera mengulurkan tangan untuk mengambil pisau. Meskipun reaksinya telah mencapai batas dan dia menangkap pisau tajam itu, sebagian kecil ujung pisau itu masih menusuk perut Su Xiaoxing. Nafas Lin Yang bergetar, pupil matanya membesar, dan dia langsung menendang keluar. Keluar dari sini. Bang. Pria itu terlempar ke jalan utama, menabrak kap mobil dan jatuh pingsan. Xiaoqing, kamu baik-baik saja. Lin Yang sangat cemas. Dia segera mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke perut bagian bawah Su Xiaoxing. Aku baik-baik saja. Kakak ipar, di sini sangat berbahaya, ayo cepat kembali, Ziyu. Cepat panggil polisi. Su Xiaoxing menutupi lukanya, mengerutkan kening, dan berkata sambil terengah-engah kesakitan. Untungnya lukanya tidak dalam. Meski berdarah, tidak ada bagian tubuh vital yang terluka. Tetapi meskipun itu hanya cedera ringan, hal itu tidak dapat diterima oleh Lin Yang. Wajahnya dipenuhi amarah dan paru-parunya hampir meledak. Rumah penuh. Rumahnya penuh lagi. Sepertinya keluarga Men tidak akan menyerah jika kamu tidak melawan. Lin Yang sangat marah. Melihat beberapa penjahat dari keluarga Men berlari ke arahnya, dia menendang mereka satu persatu dengan keras tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ledakan. 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 Boom.
Kali ini Lin yang sama sekali tidak menahan diri, dan mengerahkan seluruh tenaganya dalam setiap tendangan. Cao Wei, yang berdiri di dekatnya, dapat dengan jelas mendengar suara tulang patah. Hampir semua yang ditendang Lin yang jatuh ke tanah tak sadarkan diri tanpa kecuali, dan tidak bisa bergerak lagi. Ketika orang-orang yang lewat melihat pemandangan ini, mereka berteriak dan berlarian ke segala arah. Seseorang segera menelepon polisi dan orang lain memanggil ambulans. Setelah Lin yang menangani orang-orang ini, dia segera membawa Su Xiaoxing ke rumah sakit. Lin Ziyu mengikutinya, tetapi Cao Wei tidak datang. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, dia meninggalkan nomor telepon untuk Lin Yang, sehingga jika Lin Yang membutuhkan sesuatu, dia bisa langsung menghubunginya. Lin Yang mengabaikannya dan bergegas ke rumah sakit rakyat untuk merawat luka Su Xiaoxing. Untungnya, lukanya hanya dangkal. Setelah diperban, Su Xiaoxing hidup dan sehat kembali. Lin Yang menelepon Su Yu, dan setelah mendengar berita itu, Su Yu bergegas ke rumah sakit. Xiaoqing, kamu baik-baik saja. Su Yu sangat takut sehingga dia memeluk Su Xiaoxing dan berkata dengan suara gemetar. Kakak, aku baik-baik saja. Aku aman bersama kakak iparku di sini, kata Su Xiaoxing sambil tersenyum. Kau membuatku takut setengah mati. Jangan pergi ke tempat yang kacau seperti ini lagi. Kau mengerti? Kata Su Yu serius. Tetapi, Su Xiaoxing ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menahannya. Lin Yang, terima kasih. Su Yu melirik Lin Yang dan berkata dengan bibir bawahnya mengerucut. Bawa Xiaoqing kembali, kata Lin Yang. Su Yu mengangguk, berterima kasih kepada Lin Yang lagi, menatapnya dalam-dalam, dan meninggalkan rumah sakit. Lin Ziyu juga dipulangkan. Lin Yang mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gong Xiyun. Tuan Lin, ada apa? Gong Xiyun bertanya dengan hormat. Segera kirim orang untuk mengepung tempat latihan bela diri keluarga Men di Jiangcheng. Tidak seorang pun boleh masuk tetapi tidak boleh keluar. Kata Lin Yang dengan suara serak. Ketika Gong Xiyun mendengar ini, napasnya bergetar. Dia samar-samar menyadari sesuatu dan buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuan Lin, saya akan segera mengaturnya. Saya akan pergi ke keluarga Men sekarang. Lin Yang menutup telepon, melihat kondisi Su Yan, lalu meninggalkan rumah sakit dan menuju ke sasana bela diri Men. Pada saat yang sama, sejumlah besar mobil van juga menuju ke sekolah seni bela diri Men. Mobil-mobil itu melaju dengan kecepatan yang luar biasa tinggi, dan tiba-tiba mengerem di depan sekolah bela diri pria itu. Sejumlah besar pria kuat melompat keluar dari mobil-mobil itu dan mengepung seluruh sekolah bela diri itu dengan rapat. Sekolah seni bela diri keluarga Men langsung terguncang. Bab 224, saya akan membantu Anda. Apa yang kau lakukan? Pemberontakan. Berani sekali kau. Kau tidak tahu di mana tempat ini. Keluar dari sini. Keluar sekarang. Kepala sementara sekolah bela diri Jiangcheng Men segera memimpin ratusan murid keluar dari gerbang. Orang-orang menatap dengan marah ke arah hampir 1.000 orang di luar, mereka masing-masing sangat marah dan sangat arogan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bersedia memperhatikan si pemilik toko. Bajingan. Master bela diri yang bertindak itu marah dan berteriak, aku akan menghitung mundur hingga 5 detik. Jika kau tidak pergi setelah 5 detik, jangan salahkan aku karena buta. Meskipun pihak lain memiliki beberapa kali lebih banyak orang daripada sekolah bela diri pria, kesenjangan antara personel sosial dan seniman bela diri tidaklah kecil. Personel sosial mengandalkan kekejaman, dan kebugaran fisik mereka sebenarnya jauh lebih buruk. Jika perkelahian benar-benar terjadi, sekolah bela diri pria tidak takut sama sekali. Namun, pada saat ini, kerumunan di luar tiba-tiba bubar, dan kemudian sebuah Bentley berwarna coklat melaju perlahan ke gerbang aula seni bela diri. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil. Pemilik museum saat itu mengenal salah satu wanita tersebut. Itu Gong Xiyun. Adapun laki-laki itu, dia belum pernah melihatnya sebelumnya dan sangat bingung. Nona Gong, apa yang membawa Anda ke sini? Apa yang Anda lakukan di sini dengan begitu banyak orang di tengah malam? Tanya pemilik museum yang bertugas. Namun, Gong Xiyun tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melirik ke arah pemilik akting, lalu berdiri di samping, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Pemilik museum yang bertindak itu terkejut dan baru kemudian menyadari posisi berdiri Gong Xiyun. Saat ini, dia sebenarnya berdiri di belakang pria itu. Siapa orang ini? Sebenarnya mungkin saja wanita nomor 1 di Jiangcheng seperti ini. Mana Men Changxi? Minta dia untuk keluar menemuiku. Lin Yang mengeluarkan sepasang sarung tangan putih dan bertanya sambil mengenakannya di tangannya. Tuan kedua menerima telepon dari keluarganya sejam yang lalu dan sudah terbang ke Yanjing. Siapa Anda? Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Tanya pemilik museum yang bertindak itu dengan suara berat. Xiyun. Tuan Lin. Gong Xiyun buru-buru menundukkan kepalanya.
Pesankan aku tiket pesawat ke Yanjing. Jam berapa pesawat itu harus tiba? Pesanlah waktu sedini mungkin. Baiklah. Gong Xiyun mengangguk dan memberikan instruksi kepada bawahannya di sampingnya. Pemilik museum yang bertindak sebagai pelaksana merasa ngeri. Apakah Menfuksi ada di sini? Lin yang bertanya lagi. Tuan, Anda siapa? Tanya penjabat pemilik museum itu dengan nada serius. Saya akan bertanya sekali lagi, Manfuksi. Apakah benda itu ada di sini? Tanya Lin yang sambil menatap ke arah pemilik museum yang bertindak sebagai penjabat. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekolah seni bela diri manusia merasa tidak senang. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara kepada pemilik kami dengan nada seperti itu. Seorang pria kekar menunjuk hidung Lin Yang dan mengumpat. Seret dia keluar. Gong Xiyun geram dan langsung menunjuk ke arah lelaki kuat itu sambil berteriak. Baik, saudari Yun. Kedua lelaki itu segera melangkah maju. Apa yang kau lakukan? Minggir. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Orang-orang dari sekolah bela diri pria itu sangat marah. Mereka melangkah maju dan membentuk tembok manusia untuk menghalangi kedua pria itu. Mereka sangat sombong. Nona Gong, meskipun Anda memiliki lebih banyak orang, kita semua adalah seniman bela diri. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah jika kita mulai bertarung. Jangan terlalu menekan kami, kalau tidak kami tidak dapat memprediksi apa yang mungkin kami lakukan. Kata pemilik sasana akting itu dengan tenang. Namun begitu kata-kata ini keluar. Berdenting. Semua orang yang hadir mengeluarkan pistol dari saku mereka dan mengarahkannya ke orang-orang dari sekolah seni bela diri pria. B. R. Semua orang di sekolah bela diri klan manusia terengah-engah dan tubuh mereka seketika membeku, tidak berani bergerak. Dasar bodoh, sekarang sudah zaman apa? Apa kau masih menggunakan tinju dan kaki? Apa tinju dan kakimu bisa lebih cepat dari peluruku? Gong Xiyun mengumpat dan bergegas maju, menamparkan pria yang menghina Lin Yang 2 kali. Tidak seorang pun berani menghentikannya. Bahkan orang yang dipukul pun berdiri gemetar, tidak berani bergerak. Nona Gong, Anda. Pemilik toko itu juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Gong Xiyun adalah wanita yang gila. Apa maksudmu dengan aku? Seret dia pergi dan pukul dia sampai mati. Teriak Gong Xiyun. Kedua lelaki itu segera menyeret pria kuat itu ke gang terdekat, dan beberapa saat kemudian, jeritan memilukan pun terdengar. Orang-orang di sekolah seni bela diri pria berkeringat deras. Pemilik museum yang bertindak sebagai pelaksana memiliki ekspresi lebih dingin dan tinjunya terkepal erat. Namun Lin yang tampaknya telah kehilangan kesabarannya. Dia melirik orang-orang di tempat kejadian dan berkata dengan tenang, jika kalian bukan dari keluarga Men, kalian bisa pergi. Aku datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Men dan tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Mereka yang bukan dari keluarga Men, pergilah. Pergi. Meskipun kami tidak bermarga Men, kami juga anggota sekolah seni bela diri keluarga Men. Tidak peduli siapa kalian, jika kalian ingin menyerang sekolah seni bela diri hari ini, kalian harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Seorang pria berdiri dan berkata dengan tegas. Benar sekali. Siapa di perguruan bela diri pria kita yang pengecut? Kalau berani, bunuh saja kami semua. Hari ini kami akan hidup dan mati bersama perguruan bela diri. Teriak orang-orang dengan tegas, dan semua orang tampak siap mati. Melihat hal ini, mata pendekar bela diri itu terasa panas, lalu dia menatap Lin Yang dengan bangga dan berkata, apakah Anda melihatnya, Tuan? Ini adalah tekad dari sekolah bela diri Men saya. Anda dapat membunuh kami semua, atau Anda dapat membunuh kami semua. Namun, jika Anda melakukan ini, saya pikir tidak peduli siapa Anda, itu akan sangat merepotkan, bukan? Apakah Anda punya nyali? Setelah mengatakan itu, pendekar bela diri itu tertawa. Dia percaya bahwa orang-orang ini pasti akan merasakan tekanan dan pergi atas inisiatif mereka sendiri. Tetapi saat dia baru saja selesai bicara, Lin Yang tiba-tiba menyambar pistol dari Gong Xiyun yang ada di sebelahnya, mengarahkannya tepat ke dahi si pemilik pistol, lalu menarik pelatuknya. Wah! Suara tembakan terdengar. Sebuah lubang berdarah muncul tepat di kepala pemilik museum saat itu. Dia membelalakkan matanya dan menatap Lin Yang dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yang benar-benar akan menembak dan membunuhnya. Ah! Ada banyak teriakan di sekitar. Keluarga Men ingin membunuhku, apakah menurutmu aku akan berbelas kasihan? Prinsipku sebagai Lin Yang adalah aku tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku. Karena kamu, keluarga Men, telah menghunus pisau dan siap membunuhku, tidak perlu bagiku, Lin Yang, untuk menahan diri. Lin Yang melemparkan kembali pistolnya ke Gong Xiyun dan berkata tanpa ekspresi, hadapi semua anggota keluarga Men secara langsung. Sedangkan bagi mereka yang bukan dari keluarga Men, patahkan anggota tubuh mereka. Tidakkah kamu ingin hidup dan mati bersama sekolah seni bela diri keluarga Men?
Kalau begitu aku akan menginjak tubuhmu dan menghancurkan sekolah seni bela diri keluarga Men hari ini. Kepala semua orang hampir meledak ketika mereka mendengar ini. Kau gila. Siapa kau? Tolong, aku. Aku tidak mau datang lagi, aku ingin pergi. Aku ingin pulang. Orang-orang di sekolah bela diri Men langsung panik. Namun sudah terlambat untuk pergi sekarang. Gong Xiyun memanggil lebih dari 1.000 orang dan mengepung orang-orang ini. Pemandangan itu sungguh kacau. Teriakan berisik membelah langit malam. Lin yang menatap pemandangan yang berantakan itu tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan masuk ke dalam Bentley di sebelahnya. Tuan Lin. Gong Xiyun bergegas masuk ke dalam mobil. Baiklah, serahkan ini padamu. Antar aku ke bandara. Aku akan ke Yanjing sekarang. Baiklah, Tuan Lin. Bab 225, datang ke pintu. Sebuah pesawat pribadi diparkir di bandara Jiangcheng. Tuan muda, yang terbungkus perban erat, dan pengawal pribadinya, raksasa kecil Mohe, berjalan terhuyung-huyung menuju pesawat pribadi. Tuan muda, apakah Anda yakin tidak salah lihat? Apakah pihak lain benar-benar memiliki 15 tetes darah spiritual? Seorang wanita berambut pendek, berkulit putih, dan mengenakan setelan wanita bertanya dengan tenang. Apa? Saudari Qianmo, apakah menurutmu aku berbohong? Tuan muda itu mengangkat alisnya. Apakah kamu tahu apa arti 15 tetes? Itulah sebabnya aku meminta keluarga untuk tidak menyelidiki masalah ini lagi. Pihak lain pastilah makhluk dengan energi yang sangat besar. Tetapi tanpa darah Luoling, bagaimana kamu bisa bersaing dengan orang-orang itu? Ketika konferensi diadakan, ketika kita menghadapi keluarga Lin lagi, aku khawatir kita tidak akan memiliki modal untuk melawan mereka. Apakah Tuan Muda bermaksud menyerah begitu saja? Wanita bernama Qianmo itu berkata dengan tatapan serius di matanya. Jadi, apa yang ingin kau lakukan? Membunuhnya. Mendapatkan kembali darah Luoling. Jika kau memiliki kemampuan, silakan saja. Biar kukatakan padamu, Mohe bahkan tidak bisa menandingi satu gerakan pun di hadapan orang itu. Hanya aku yang mengandalkan tinju kuno keluarga kami untuk melawannya dalam beberapa gerakan. Jika aku tidak meremehkan lawanku, aku tidak akan kalah separah ini, kata tuan muda itu sambil menoleh ke samping. Qianmo tahu bahwa kata-katanya benar-benar menyanjung. Bahkan darah Luolingnya pun direnggut. Ini pasti hasil dari kekuatan pihak lain yang membuatnya kewalahan. Masalah ini bukan masalah kecil. Kau kembali saja dulu. Aku sudah menerima perintah dari Tuan dan akan tinggal untuk menyelidiki masalah ini. Jangan libatkan keluarga. Tuan muda itu mendengus dan terhuyung-huyung ke pesawat. Pada saat yang sama, sebuah pesawat penumpang sudah meluncur dan segera lepas landas ke langit. Lin yang telah kembali ke penampilan aslinya. Namun karena ia memperoleh 2 tetes darah spiritual lagi, penampilannya membaik lagi. Matanya seterang obor, kulitnya sangat sehat, dan tampak ada lingkaran cahaya samar. Pupil matanya gelap, rambutnya hitam seperti tinta, tubuhnya yang tinggi dan temperamennya yang unik membuatnya kembali menjadi pusat perhatian di kabin. Bahkan pramugari pun sering mencuri pandang padanya. Sebelum turun dari pesawat, ia ingin meninggalkan WeChat Lin Yang, tetapi ditolak oleh Lin Yang. Setelah meninggalkan bandara, ada mobil Ford biasa terparkir di sana. Ini juga diatur oleh Gong Xiyun. Tuan Lin, hotel Anda sudah diatur. Anda bisa pergi dan beristirahat dulu. Pengemudi itu adalah seorang wanita muda dengan penampilan biasa-biasa saja tetapi sangat cakap. Dia dipindahkan dari Jiangcheng ke Yanjing oleh Gong Xiyun. Namanya Wei Yan. Gong Xiyun awalnya ingin membuka perusahaan di Yanjing untuk merencanakan masa depan, tetapi situasi di Yanjing terlalu rumit. Meskipun perusahaannya telah dibuka, perusahaan itu mengalami banyak kemunduran dan sulit untuk berkembang. Lin yang menarik napas dalam-dalam dan menatap pemandangan malam Yanjing, dengan tatapan dingin di matanya. Akhirnya aku kembali. Gumamnya. Tuan Lin. Wei Yan memanggil dengan hati-hati. Kita kembali ke hotel dulu, besok pagi jam 8, kita antar aku ke perguruan bela diri pria, kata Lin Yang dengan tenang. Baik, Tuan Lin. Wei Yan membukakan pintu mobil untuk Lin Yang, dan mobil pun melaju pergi. Pagi selanjutnya. Pintu perguruan bela diri keluarga Men terbuka, dan para pengikut perguruan itu keluar untuk berlari di jalan dengan seragam bela diri mereka seperti biasa. Master Men dan beberapa anggota senior keluarga Men sedang duduk di museum sambil minum teh. Di hadapan mereka ada seorang pria setengah baya dan seorang gadis cantik. Gadis itu tampak marah, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Pria paruh baya itu tersenyum lebar dan berkata, karena tuan kedua setuju, maka masalah ini selesai. Jangan khawatir, saudara Yingmu, Siwer adalah putrimu, jadi dia juga putriku. Selama dia akur dengan Fuxi, kedua keluarga kita akan segera membentuk aliansi. Saat konferensi diadakan, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan keluarga Lin, setidaknya kita bisa menghasilkan uang.
Kita tidak akan seperti tahun-tahun sebelumnya di mana kita bahkan tidak bisa menyesap sup. Haha, karena tuan kedua berkata begitu, keluarga Ying kita akan bergantung padanya kali ini. Yingmu sangat gembira dan bertepuk tangan. Dia kemudian berkata kepada gadis di sebelahnya, Siwer, mengapa kamu tidak pergi dan bersujud kepada gurumu? Mulai hari ini, kamu akan berlatih di aula seni bela diri keluarga Men, mengerti? Ayah, aku tidak butuh siapapun untuk mengajariku seni bela diri lagi. Aku tidak takut pada si jenius dari keluarga Lin itu. Aku ingin kembali, dan aku tidak ingin berhubungan dengan Men Fuxi itu. Gadis itu akhirnya tidak dapat menahan diri dan berkata, sambil tiba-tiba mendongak. Berani sekali kau. Yingmu sangat marah, dia melotot ke arah gadis itu dan berkata, apa kau pikir gerakan hebatmu dapat dibandingkan dengan gerakan orang-orang di sekolah bela diri keluarga Men? Apa kau pikir semua orang dapat mempelajari seni bela diri kuno dari sekolah bela diri keluarga Men? Biarkan aku memberitahumu, jika bukan karena kakekmu, apakah keluarga Men akan menerimamu? Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Cepatlah, pergilah dan beri penghormatan kepada guru, dan kau akan tinggal di sini mulai sekarang. Apa kau mengerti? Ayah. Cepatlah, kata Yingmu tegas. Gadis itu sangat marah hingga air matanya menetes, tetapi karena tertekan, dia tidak punya pilihan selain berjalan mendekat dan berkata dengan sedih, Tuan. Gadis, kamu baru saja datang ke sini, jadi kamu pasti memiliki beberapa konflik. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Kamu akan terbiasa dengan ini setelah waktu yang lama. Tempat ini tidak jauh dari rumahmu. Kamu dapat kembali kapanpun kamu mau, kan? Tuan Men berkata sambil tersenyum. Tapi aku tidak ingin berhubungan dengan si Fuxi itu. Kudengar dia seorang playboy dan punya banyak pacar. Kalau aku menikah dengan pria seperti dia, aku lebih baik mati saja. Ucap Yingxiu sambil cemberut. Wajah Master Men sedikit berubah, lalu dia tersenyum pahit, Fuxi masih punya banyak kelebihan. Kelebihan? Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Pokoknya, kamu ingin aku belajar ilmu bela diri kuno di sini, aku bersedia, tapi aku tidak akan pernah ada hubungannya dengan Fuxi Men itu. Yingxiu tiba-tiba berkata dengan tegas. Apa katamu? Yingmu marah dan menatap tajam ke arah Yingxiu, katakan lagi. Ayah, jangan memaksaku. Apa yang kupaksa? Aku memintamu berlatih bela diri di sini agar kau bisa berhubungan baik dengan Men Fuxi. Sepertinya aku masih terlalu lunak padamu. Tuan kedua, jangan buang waktu, kenapa kau tidak menetapkan tanggal saja dan membiarkan gadis konyol ini menikah dengan keluarga Menmu? Yingmu mendengus. Ini. Master Men sedikit ragu. Ayah, apakah ayah begitu ingin mendorong putri ayah ke dalam tungku api? Tungku api. Ayah melakukan ini demi kebaikan ayah. Jangan memaksaku jika itu demi kebaikan ayah. Teriak Yingxiu sambil berlinang air mata. Anak yang tidak berbakti. Yingmu sangat marah hingga dia menamparkan wajah Yingxiu. Wah. Yingxiu langsung terjatuh ke tanah, dengan bekas tamparan merah pada wajah cantiknya. Kakak, kamu. Master Men mengerutkan kening. Maaf, semuanya. Aku telah membuat kalian malu. Gadis ini memang nakal. Ini salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Kakak, jangan salahkan dirimu sendiri. Lagi pula, Siwer masih muda. Lakukan dengan perlahan. Mengenai pernikahan, kita bisa membicarakannya nanti. Men Changxi berkata sambil tersenyum tipis. Dia sebenarnya tidak tertarik jika Yingxiu menikah dengan keluarga Men, dia hanya ingin mendapat dukungan dari keluarga Ying. Konferensi akan segera diadakan. Meskipun keluarga Men kuat, mereka masih jauh tertinggal dari keluarga-keluarga besar itu. Jika mereka ingin mendapatkan sesuatu di konferensi, mereka harus berjuang untuk mendapatkan semua kekuatan yang bisa mereka dapatkan sekarang. Kalau begitu, mari kita bicara pelan-pelan. Yingmu berkata sambil tersenyum, lalu melotot ke arah Yingxiu dan berkata, apakah kamu sudah puas sekarang? Aku akan membencimu selamanya. Yingxiu berdiri dengan marah, berteriak pada Yingmu, lalu berbalik dan berlari keluar. Siwer, kamu. Yingmu marah. Namun Yingxiu sudah bergegas keluar dari aula seni bela diri. Biarkan saja dia. Men Changxi tersenyum. Aduh. Yingmu menghela napas dan tidak berkata apa-apa. Yingxiu berlari keluar dari sasana bela diri dengan air mata di wajahnya. Sekarang dia hanya ingin mencari tempat yang tenang dan menangis sepuasnya. Namun, saat ia berlari keluar pintu gedung olahraga bela diri. Bang! Terdengar suara teredam. Yingxiu tampaknya telah menabrak seseorang dan jatuh ke tanah.